Assalamualaikum, halo kawan-kawan sekalian, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya di channel Kang Omet, channel yang membahas tentang segala hal tentang perbukuan, komik, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia literasi dan juga penerbitan. Tema yang ingin saya bagi kali ini adalah segala tips mengenai kepenulisan, khususnya bagi para pemula atau kawan-kawan yang mau mencoba menggeluti dunia literasi ini. Oke, yuk langsung saja simak pembahasannya. Pertama, memiliki alasan yang kuat. Sebelum menulis, cobalah tanyakan pada diri sendiri apa tujuan menulis. Alasan kuat apa yang mendorong diri untuk menjadi penulis? Setiap aksi pasti memiliki alasannya sendiri, pun dalam menulis. Alasan utama saya menjadi penulis adalah karena karir menulis adalah karir yang mulia dan tak tergantikan. Mulia karena bisa membagi dan mengabadikan ilmu melalui tulisan. Tidak tergantikan karena menulis adalah jenis pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jikapun ada program atau aplikasi yang bisa menggantikan penulis, hasilnya pasti akan berbeda. Dalam artian, tulisan yang dihasilkan akan terasa kaku dan tidak bernyawa. Sementara nomina yang dihasilkan dari pekerjaan menulis adalah bonus. Kedua, membiasakan diri menjadi pembaca. Menulis tidak terlepas dari kegiatan membaca. Antara menulis dan membaca adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Membaca seolah menjadi amunisi dalam menulis. Amunisi yang dimaksud diantaranya adalah kosakata, gaya bahasa, dan cara penulisan sehingga tulisan yang kawan-kawan buat lebih nyaman dibaca, bahkan bernilai jual. Namun membaca bukan hanya melulu tulisan. Pengertian membaca bisa juga membaca segala hal yang terjadi di sekitar kita. Artinya, kita harus peka terhadap fenomena yang ada. Apa yang ada di sekeliling kita bisa menjadi bahan tulisan atau memicu gagasan untuk dijadikan karya tulis. Intinya, pengalaman membaca bukan sekadar memicu intuisi, juga kekuatan untuk menulis. 3. Membiasakan mengoleksi buku. Membaca dalam artian membaca tulisan memiliki pengertian luas, yaitu bisa membaca artikel, berita, hingga status kawan di media sosial. Semua itu termasuk kegiatan membaca. Namun alangkah baiknya jika kawan-kawan mau menyisihkan uang jajan atau uang bulanan untuk membeli buku dan mengoleksinya. Ada beberapa manfaat dari mengoleksi buku, diantaranya memicu gairah untuk gemar membaca, mempelajari gaya bahasa, hingga teknik menulis. Kawan-kawan bisa memulainya dengan jenis tulisan yang kawan-kawan sukai, entah itu fiksi, non-fiksi, atau faksi. Nah, mengenai jenis-jenis tulisan ini akan saya bahas di video selanjutnya. Keempat, pilih tema tulisan yang ingin dibuat. Ada banyak tema yang bisa dibuat, seperti tentang hobi, olahraga, kesenian, dan masih banyak lagi. Untuk memulai langkah sebagai penulis, ada baiknya pilih tema tulisan yang kawan-kawan suka. Jika kawan sedang olahraga, bersepeda misalnya, buatlah tulisan tentang apa saja yang menyangkut tentang sepeda, mulai dari ragam jenisnya, suku cadangnya, tips bersepeda, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan sepeda. Dengan memilih tema yang disukai, kawan-kawan akan mudah menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Bahkan, tulisan akan terasa lebih hidup karena ditulis dari hati. Kelima, membuat kerangka tulisan. Sekarang anggaplah kawan-kawan sudah memiliki gagasan untuk menulis. Yang harus kawan-kawan lakukan selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Bagi penulis, kerangka tulisan seperti halnya sketsa bagi para pelukis atau ilustrator. Bahkan, kendaraan bermotor pun diawali dengan rangka sebelum berbentuk kendaraan seperti yang biasa kita lihat. Dengan membuat kerangka tulisan, kawan-kawan bisa dengan mudah menentukan poin-poin yang harus ada pada tulisan. Selanjutnya, kawan-kawan dapat mengembangkannya dengan menjelaskan setiap poin tersebut. Misalnya, pada saat menulis sebuah buku, saya akan membuat semacam daftar isi atau judul-judul bab yang akan saya buat. Setiap judul bab saya jelaskan secara singkat yang nantinya akan menjadi patokan saat dikembangkan menjadi tulisan utuh. Kendati demikian, kerangka bisa berubah di tengah jalan. Hal itu tidak mengapa, karena termasuk ke dalam bagian dari proses kreatif dalam menulis. 6. Cari dan kumpulkan data. Setelah kawan-kawan berhasil menuliskan kerangka tulisan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan data. Hal ini sangat penting untuk membuat tulisan yang dibuat lebih kredibel, bukan hanya sekedar pendapat pribadi. Kecuali jika kawan-kawan adalah seorang ahli. Bahkan para ahli sekalipun senantiasa memerlukan data untuk tulisan-tulisan mereka.
Data-data tersebut bukan hanya sebagai sumber tulisan, namun juga menjadi penguat gagasan yang kawan-kawan tuangkan dalam tulisan. Konon, para penulis novel pun kerap melakukan riset dan mengumpulkan data untuk memperkuat karya-karya mereka. Misalnya saja Habibur Rahman Al-Shiraj, penulis ayat-ayat cinta. Beliau selalu membaca berbagai rujukan yang diperlukan saat hendak menuliskan novel-novel beliau, bahkan hingga membaca peta dunia. Ketujuh, mulailah menulis. Tidak ada cara terbaik dalam menjadi penulis selain segera menulis. Seperti halnya belajar berenang, tidak ada cara lain untuk mahir berenang selain langsung praktik berenang. Kendati banyak buku yang membahas tentang teori berenang, tetapi tidak akan membuat kawan-kawan mahir berenang jika kawan-kawan tidak segera masuk ke kolam, lalu berenang. Pun dalam menulis. Jadi segeralah menulis, jangan ditunda-tunda, menulislah sekarang juga apapun yang ingin kawan-kawan tuliskan. Apalagi jika tema yang ingin kawan-kawan tuliskan mengandung kebermanfaatan bagi orang banyak. Jadi jangan hanya menunggu, apalagi beralasan. 8. Jangan tergoda untuk merevisi di tengah jalan. Saat kawan-kawan dalam proses penulisan, sebaiknya jangan pernah berhenti di tengah jalan karena tergoda untuk merevisi tulisan. Jikapun ada kata-kata yang kurang pas, sebaiknya abaikan saja dahulu dan teruslah menulis. Merevisi tulisan di tengah jalan akan membuat tulisan tidak kunjung rampung, bahkan berpotensi merusak gagasan dan juga mood dalam menulis. Tidak sedikit tulisan yang gugur sebelum rampung dikerjakan karena si penulis tergoda untuk merevisi tulisannya di tengah proses penulisan. Jadi, jangan sampai terpengaruh karena merasa tulisan kurang baik saat berada di tengah proses. Teruslah menulis hingga tertuang seluruh gagasan di kepala dan rampung tulisan. Setelah itu, barulah lakukan revisi. 9. Endapkan, baca ulang, dan revisi. Setelah kawan-kawan berhasil merampungkan tulisan, bolehlah sedikit berbangga diri dan merayakannya. Namun jangan dulu merasa puas dan merasa pekerjaan menulis telah usai. Walaupun tulisan telah rampung, sebenarnya masih ada hal lain yang perlu dilakukan, yaitu mengendapkan dahulu tulisan untuk beberapa saat, bisa beberapa hari hingga seminggu. Apa tujuannya? Untuk dibaca ulang. Membaca ulang kembali naskah setelah diendapkan sebelumnya biasanya membuat kita lebih subjektif dalam menilai hasil tulisan sendiri. Nah, disinilah waktu yang tepat untuk merevisi tulisan. Dengan demikian, kawan-kawan bisa menjadi editor bagi tulisan kawan-kawan sendiri. 10. Menjadi raja tega. Maksudnya adalah kawan-kawan harus berani menghapus tulisan kawan-kawan sebanyak apapun itu. Hal ini dilakukan jika setelah proses baca ulang, kawan-kawan menemukan bagian-bagian yang ditulis ternyata tidak ada korelasinya dengan tema yang sedang ditulis. Bisa juga karena gaya bahasanya yang terlalu lebay, atau apapun itu yang menurut kawan-kawan kurang pas. Banyak penulis yang melakukan ini pada karya-karya mereka sebab memang tidak ada jalan lain selain menghapusnya. Bagaimanapun, demi kesempurnaan, kita harus benar-benar berkorban, bukan? Saya pun demikian. Tapi percayalah, tujuan menulis bukan karena bisa membuat tulisan yang berhalaman-halaman banyaknya, melainkan sampainya gagasan ke benak pembaca dengan bahasa yang lugas dan jernih. 11. Terbitkan. Jika seluruh proses penulisan telah dilalui, inilah saatnya untuk membagi gagasan yang telah kawan-kawan tuangkan dalam tulisan ke khalayak. Jadikan hasil karya tulisan kawan-kawan menjadi ilham atau ilmu bagi yang lainnya. Apalagi di masa sekarang, banyak kemudahan yang bisa didapat, khususnya bagi para penulis dalam mempublikasikan hasil karyanya, entah itu buku atau artikel. Di antaranya adalah dengan membuat blog yang bisa kawan-kawan manfaatkan untuk menampung tulisan kawan-kawan, lalu membagikan tautannya di media sosial. Atau kawan-kawan bisa langsung mempublikasikannya di media sosial. Selain itu, kawan-kawan bisa juga mengajukannya ke media online. Jika yang kawan-kawan tulis adalah konsep buku, kawan-kawan bisa mengajukannya ke penerbit, baik itu penerbit mayor hingga indie. Mengenai hal ini, mungkin akan saya bahas dalam kesempatan yang lain. Menulis adalah keahlian yang bisa dimiliki oleh siapapun. Berbakat ataupun tidak, semua bisa menulis jika ada keinginan. Saya pun bukan orang yang berbakat dalam tulis-menulis. Tidak pernah sekalipun bermimpi menjadi penulis bahkan hingga menghasilkan buku. Namun, sekali masuk ke dalam dunia literasi ini, siapa sangka justru malah mendapatkan hasil yang tak terduga. Jika kawan-kawan rasa konten ini menarik dan bermanfaat, please klik tombol like, share, sehingga bisa menjadi kebaikan bagi yang lainnya, dan please subscribe jika kawan-kawan belum subscribe hingga menjadi motivasi untuk saya dalam berbagi konten yang bermanfaat.
khususnya sekitar buku penulisan komik dan penerbitan. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam.